Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak jamaah dari Bandung. Tepuk tangan dulu dong yang sudah mampir ke studio. Masya Allah, terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Namun sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini ya, kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan nih ya, sempat viral ya, tentang tampang tersangka pembunuh gadis penjual gorengan. Nah, muka-muka pembunuh tuh kayak gimana sih, coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Allah, Iya, Mas Ibu. Fadli, Iya, Ibu. bantuin ke, Mas. Bantuin? Biar warga tenang. Oh, iya. Masa Mas Fadli nggak kasihan? Iya, saya kasihan Bu. Kita mau cari kemana emangnya? Iya, gimana Ya tuh udah, Mas Fadli? ya udah yuk kita gimana? cari Ibu. Ya udah yuk, Ibu sih ngajakin nyari, ya udah kita cari deh. Gimana? Apa sih Ustaz? Saya mau nyari sama lagi Ibu. syuting, sini. Hah? Bu? Sini. Tuh Bu, saya diomelin Bu. Ibu sih ngajakin Ini ajak nyari. orang lagi syuting, nanti selesai. iya. Ajak saya juga nanti. Ya Oh, Allah. iya. Ibu tunggu dulu. Ibu namanya Dengan ibu siapa? siapa? Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Neng Heni. Ibu apa Neng? Kalau saya sampai nenek-nenek disebutnya Neng. Neng. Kenapa bisa? Karena namanya Ibu Neng Heni, Neng Heni. dari Majelis Taklim Umul Quro Cicalengka. Oh Cicalengka, tepuk tangan dong, Masya Allah. makasih banyak ya. Ibu makasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama, Ibu boleh Mas. saya minta mic-nya lagi? Atau Ibu dulu aja Aku mau nggak satu apa-apa? pertanyaan. Apa tuh? Ibu kalau lihat orang jahat, ibu ngapain? Ya, marah. Marah? Bu mau pukul Bu orang jahat? Nih Mau, pukul aja mau Bu. dipukul. Marah, sedih, Heeh. takut lagi. Marah, sedih, takut. Takut. Tuh, dua, tiga. Marah, sedih, takut. Bu Ari duduk Bu, silakan Bu. Masya Allah. Gimana Ustadz Maulana komentarnya tuh? Ibu kayak boneka ya. Marah, sedih, takut. Izin. Habib dan Ustaz Sam. Ketika ada orang jahat. Kita lihat dulu. Apakah kita harus apakah orang jahat ini berpotensi untuk melakukan kejahatan berikutnya? Maka amankan, laporkan, selamatkan. Siapa yang diselamatkan? Selamatkan orang-orang di sekitar atas kejahatan orang tersebut. Tapi kita masih menunggu kebaikan daripada orang itu. Mohon maaf ya, karena kita tidak tahu ending orang itu. Kebayang nggak Sayyidina Umar bin Khattab yang rencananya mau membunuh Nabi, akhirnya dimakamkan dekat Nabi. Jadi sahabat terdekatnya. Jadi jangan juga kita terlalu berburuk sangka sama orang. Karena bisa jadi masih ada jalan untuk menjadi baik. Selama orang itu masih hidup, maka selama itu masih ada peluang orang berbuat baik. Makanya ada namanya pembinaan. Diamankan, habis itu diamankan, dibina. Setelah dibina, diarahkan. Karena kenapa? Kadangkala orang berbuat jahat karena sebab tertentu. Mungkin kurang ilmu, maka dikasih ilmu. Mungkin kurang iman, maka ditingkatkan keimanannya. Mungkin salah pergaulan, maka diarahkan kepada pergaulan yang baik. Maka Allah aja maha pengampun, kenapa kita tidak mengampuni? Benar. Tapi kalau seperti kasus yang tadi, tolong diamankan. Dicari dulu, bertanggung Dicari, jawab dulu atas amankan. perbuatannya. Karena kenapa? Karena bisa jadi membahayakan juga buat orang lain. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah ini saya mau nanya sama jamaah Islami Tinda yang ada di rumah dan juga yang di studio ya. Saya mau nanya, punya anak udah pada gede? Punya, Alhamdulillah. Lebih sering mana yang nelfon? Ibu yang nelfon dia atau anak ibu yang nelfon ibu? Ibu yang nelfon. Kenapa anak-anak pada cuek Bu? Sibuk. Li, Nah. kata ibu-ibu,
lebih baik ndak usah anak-anak menelpon. Nah. Kapan dia menelpon pasti minta duit. Enggak lah, enak aja udah jenggotan masih minta duit, malu-maluin aja. Nah ini kadang-kadang ya, kita sebagai orang tua nih cuma pengen anak itu nyapa aja. Bener apa bener Bu? Anak nelfon aja udah happy, bener apa bener Bu? Nah tapi yang namanya anak-anak ini ada aja seolah-olah kesibukannya yang nggak bisa nelfon orang tuanya. Walaupun cuma hanya 5 menit. Sebenarnya waktu tuh ada, apa sih yang nggak ada? Masalahnya mau atau enggak? Nah hari ini kita bahas nih, mudah-mudahan jadi pelajaran buat anak-anak yang nonton juga di rumah ya. Temanya adalah, sudahkah menyapa orang tuamu hari ini? Sudah belum? Nah, ayo yang belum nyapa hari ini mudah-mudahan setelah nonton nyapa setiap hari sapa orang tua. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang seorang ayah yang kangen anaknya. Ini di tayangannya. Orang tua pengen telepon anaknya, pengen ngomong sama anaknya yang ditelepon ogah-ogahan. Kesel Bu kalau kayak gitu Bu rasanya. Cuma yang namanya orang tua ya udah tetap aja memaklumi Bib. Itu hebatnya Masya Allah orang tua. Nah pertanyaannya nih, ini apakah benar nih seorang anak itu sebaiknya sebisa mungkin memberikan kabar kepada orang tua. Walaupun di tengah kesibukannya atau walaupun di tengah kerepotannya Bib. Mohon izin penjelasannya, fadhol Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Orang tua itu dulunya anak. Oh iya juga ya. Nggak mungkin orang lahir itu sudah menjadi orang tua. Ya, masa lain ini nenek. Pasti dia pernah menjadi seorang anak. Jadi terkadang apa yang terjadi di dalam keluarga kita itu cerminan daripada diri kita. Nabi mengatakan hadis yang sering kita dengar, hadis yang masyhur, birru abaakum tabarakum abnaukum. Nabi SAW mengatakan kenapa ada perintah berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada engkau. Jadi bagaimana cerminan kita? Kita ini dulu berbakti nggak sama orang tua. Kenapa anak kita bisa cuek sama kita? Kenapa anak kita bisa jarang telepon kita? Kenapa mungkin anak-anak kita jarang menyapa kita? Nah kita dulu bagaimana? Kita nyapa nggak sama orang tua kita? Jadi jangan selalu menyalahkan anak. Jangan selalu kita nih otoriter keluarga itu atau orang tua. Kamu salah nak, kamu salah. Kenapa jarang SMS bapak? Jarang menemui bapak, jarang datang sama bapak, jarang datang sama ibu. Walaupun memang sifat itu salah. Anak yang jarang menyapa orang tua, anak yang jarang SMS atau WA atau dari manapun mereka jarang menegur orang tua itu salah. Tapi kesalahan anak itu dilihat dari mana? Apakah kitanya dulu tuh seperti itu? Kalau kitanya seperti itu jarang nyapa orang tua kita, ya pasti man fa'ala fu'ila. Dikatakan dalam bahasa agama itu man fa'ala fu'ila. Siapa orang yang berbuat, dia akan diperbuat. Ketika dia memperbuat orang tuanya seperti itu, ingat, kita pun akan diperlakukan anak-anak sama seperti kita memperlakukan orang tua kita. Jadi kalau bicara tadi Mas Fadil tanyakan salah atau tidak, sebenarnya salah. Anak-anak itu harus jangan nunggu orang tua itu nyari kita. Jangan nunggu orang tua itu yang nyapa kita. Kita sebagai anak orang kecil itu harus menyapa orang dewasa. Masya Allah, jazakallah khair. Apalagi yang dewasa banyak. Itu orang tua kita. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Ini buat anak-anak di rumah ya dimanapun berada harusnya senang, bangga masih punya orang tua. Bersyukur, beruntung ya masih ada doa yang langsung tembus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang udah gak punya orang tua, siapa yang mau doain? Mana ada doa-doa yang langsung diijabah sama Allah kalau bukan sama orang tua. Nah sekarang kita minta Ustaz Syam mohon izin maju ke depan. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ustaz Syam izin nih Ustaz Syam nih. Zaman sekarang ini banyak banget anak yang mohon maaf ya yang asik dengan kesibukannya, yang mungkin yang belum kerja asik dengan teman-temannya gitu dibandingkan dia quality time bersama orang tuanya. Nah terus bagaimana caranya nih kita sebagai orang tua ini mungkin juga nggak mau bikin anak-anak tuh kayak terlalu dipaksakan atau mungkin kita juga sebagai orang tua juga gengsi nggak mau terlalu mengemis. Apa yang harus kita lakukan yang mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam.
Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggambarkan kebaikannya orang tua, ibu, ayah di dalam Al-Qur'an. Maka jikalau ditanyakan bagaimana caranya agar mengingatkan anak tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari, buatlah anak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah anak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan taat akan perintahnya Allah. Sedangkan perintahnya Allah adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua sama-sama tahu bahwa di dalam Islam ada yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala daripada sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Namun kata ulama, ada 3 yang boleh menyebut-nyebut pemberiannya. 1, Allah menyebut-nyebut pemberiannya kepada manusia, kepada makhluknya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah pemberian Allah, nikmat Allah untuk kalian. Maka Allah boleh menyebut-nyebut pemberiannya kepada makhluknya. Yang kedua, guru boleh menyebut-nyebut pemberiannya kepada muridnya. Bukanlah sesuatu yang tercela dan tidak hilang pahalanya. Ada seorang guru, dia mengajarkan kepada muridnya, dia ingatkan kepada murid tersebut bahwa ini adalah gurunya, maka itu tidak menghilangkan pahala mengajarnya, pahala ilmunya. Dan yang ketiga, orang tua boleh menyebut-nyebut pemberiannya kepada anaknya. Nak, dulu mama waktu ngelahirin kamu, nak, sampai dijahit. Dulu mama, nak, begini seperti ini, tapi jangan terkesan seperti orang yang mengemis ataupun menekan. Yang jelas 3 ini tidaklah mengurangi daripada nikmat itu ketika mereka menyebutnya. Allah menyebut nikmatnya kepada hambanya, guru menyebutkan pemberiannya kepada muridnya, dan orang tua menyebutkan pemberiannya kepada anaknya untuk mengingatkan anak tersebut betapa berharganya orang tua. Masya Allah. Dan sebagai orang tua juga sebenarnya berarti boleh kapan aja mengingatkan anaknya atau menegur anaknya. Boleh ya? saja. Gak masalah karena sebenarnya. itu memang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Coba saya mau minta tolong jamaah, boleh ada yang maju ke depan satu buat bantu baca. Mana? Ibu, boleh ke sini Bu? Ya, Ibu sini. Ini ada pertanyaan Bu ya dari Danu Chandruani. Ya ini, ibunya enak banget nempel mulu, masa jadi anget. Baca Bu yang ini Bu. Yang ini nih ya. Bentar. Ini nih, yang ini Bu, yang di bawah nih Bu. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum Ustadz. Ya coba baca Bu. Ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya dong Ustadz. Kakak saya ini jarang banget ngobrol sama orang tua. Ustadz. Habis sekolah pasti langsung diem. Terus di kamar seharian. Boleh nggak sih Ustadz saya marahin kakak saya sendiri karena sebel. Maka nggak ngobrol sama orang tua. Oh, karena nggak ngobrol sama orang tua. Iya. Masa nggak ngobrol sama orang tua? Nah, gimana tuh Ustadz Maulana tuh? Saya mau nanya kepada Ibu, apakah dia berdosa? Berdosa lah. Kenapa? Karena nggak nyapa orang tua. Kenapa dia tidak menyapa orang tua? Bu, itu tuh orang tuh. Marahin. Orang ibu. Lagi nonton tuh. Kenapa Bu? Sebel nggak Ibu sama dia? Sebel, pengen Kenapa? ngemarahin. Kenapa? Karena orangnya pendiam gitu, nggak mau nyapa Masya orang tua. Mungkin dia lagi mules. Oh, harus husnudon ya. Husnudon. Husnudon. Iya. Aduh, Udah, gini aja. Ibu Daripada kita lucu. berdebat nanti kita lanjut lagi ya. Kita bahas apakah ini salah atau enggak. Nanti kita bahas setelah yang satu ini di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah.